Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi topik 4 dalam UTS Teori Otomata, yaitu proses ekuivalensi NFA menjadi DFA dengan menggunakan tabel subset. Materi ini disusun oleh Renza Alfianino, Sarah Amailia, dan saya, Aurora Ilmanafia. Sebelum masuk ke proses konversi, penting bagi kita untuk memahami perbedaan mendasar antara NFA dengan DFA. Untuk NFA sendiri atau non-deterministic finite automata itu bersifat fleksibel. Artinya dari satu state mesin ini dapat berpindah ke banyak kemungkinan state sekaligus untuk satu simbol input yang sama. Jadi secara formal fungsi transisinya ditulis sebagai delta dari Q kali sigma menuju power set of Q, yang berarti dari satu state dan satu simbol input hasil transisinya berupa sekumpulan state, bukan satu state tunggal. Sebaliknya, untuk DFA atau Deterministic Finite Automata itu bersifat pasti, sehingga setiap langkah hanya memiliki satu tujuan mutlak. Untuk fungsi transisinya ditulis sebagai delta dari Q kali sigma menuju Q, yang berarti dari satu state dan satu simbol input, mesin hanya berpindah ke tepat satu state saja. Lalu, apa yang dimaksud dengan ekuivalensi antara NFA dan DFA? Jadi, ekuivalensi ini bukan berarti kedua mesin harus memiliki bentuk diagram yang sama, jumlah state yang sama, ataupun jalur transisi yang identik. Dua automata ini dikatakan ekuivalen apabila keduanya menghasilkan keputusan yang sama terhadap seluruh string input yang diberikan, yaitu diterima atau ditolak. Nah, kondisi ini dinyatakan dengan L dari NFA sama dengan L dari DFA, yang berarti bahasa yang dikenali oleh NFA itu identik dengan bahasa yang dikenali oleh DFA hasil konversinya. Nah, disinilah peran tabel subset menjadi sangat penting. Karena DFA tidak diperbolehkan bercabang, maka semua kemungkinan state yang dapat dicapai oleh NFA untuk satu simbol input tertentu harus dikumpulkan menjadi satu himpunan atau subset. Himpunan tersebut kemudian dibungkus atau diubah menjadi satu state baru yang tunggal dalam DFA. Sebagai contoh, jika NFA dapat berada di state A dan state B secara bersamaan, maka dalam kondisi DFA itu direpresentasikan sebagai satu state tunggal yang ditulis sebagai himpunan yang berisi A dan B. State tersebut bukan lagi dua state yang terpisah, melainkan satu kesatuan state baru. Jadi, kesimpulannya adalah tabel subset adalah alat yang digunakan untuk melacak atau mencatat seluruh perpindahan antar himpunan ini secara sistematis, sehingga tidak ada informasi dari NFA yang hilang dalam proses konversi. Nah, di sini terdapat 4 langkah dalam proses konversi NFA menjadi DFA menggunakan tabel subset. Untuk langkah pertama, yaitu inisiasi awal, yakni menjadikan state awal NFA sebagai state awal DFA dalam format subset. Jadi, jika state awal NFA adalah Q0, maka dalam DFA state awal tersebut ditulis sebagai himpunan berisi Q0. Untuk langkah kedua adalah menggabungkan transisi. Jadi untuk setiap subset yang sedang aktif, kita menentukan hasil transisinya terhadap setiap simbol input dengan cara menggabungkan semua transisi dari masing-masing anggota subset tersebut. Untuk langkah ketiga yaitu menemukan subset baru. Jadi, apabila hasil penggabungan menghasilkan subset yang belum pernah dicatat sebelumnya, kita menambahkan subset tersebut sebagai state baru dalam DFA. Kemudian langkah kedua dan ketiga tersebut diulangi hingga tidak ada lagi subset baru yang muncul. Untuk langkah terakhir yaitu menentukan final state. Setelah semua subset terdaftar, kita menandai setiap subset yang di dalamnya terdapat minimal satu final state NFA sebagai final state pada DFA yang baru. Halo semuanya, perkenalkan aku Renza Alfianino. Jadi kali ini aku mau bahas studi kasus dari proses ekuivalensi NFA menjadi DFA dengan tabel subset. Untuk studi kasus pertama yaitu seperti ini. Jadi sini kita punya mesin NFA. Aku akan coba gambar di Draw.io.
Di sini tujuan NFA-nya untuk menerima semua string atas alfabet A dan B yang dua simbol terakhirnya itu membentuk pola AB. Aturan transisi kuncinya di sini delta P0 dengan inputan A yaitu P0 P1 dari step P0 itu ada input A bercabang 2 tetap di P0 menunggu atau maju ke P1 menebak awal akhiran AB. Nah, yang pertama dari diagram NFA ini bisa diubah ke tabelnya dulu. Jadi misal di sini inputnya ada 2, kemudian state-nya tadi ada 3, kita buat tabelnya dulu. 3, 1, 2, 3. Ini input A, ini input B, ini input, ini step P0, P1, P2. P0 ini menerima input A di dua state ya. Yang pertama di state P0, yang kedua di P1. Jadi menulisnya P0, P1. Kemudian menerima input B ke P0 sendiri. Kemudian dari P1 menerima input P1 mengeluarkan input B ke P2, berarti P1 yang B ini diisi P2. Ini state kosong atau 0. P2 tidak mengeluarkan input apapun. Dari diagram NFA ini bisa dibuat ke versi DFA-nya dengan membuat semua kemungkinan semua state-nya. Ini berarti DFA. Nah, jadi caranya itu yang pertama bisa melihat dari tabelnya terlebih dahulu. Di sini tabelnya, jadi setiap kemungkinan hasil dari state-nya itu bisa menjadi state baru. Ini misal ini ada P0, ini nanti P0 P1, ini nanti bisa menjadi state baru. Yang pertama ini P0, kemudian P0 menerima input A ke P0 P1, P1. Menerima input B itu ke P0 sendiri. Ini A, ini B. Yang P0 menerima input A ke P0 P1, P0 P1 menjadi state sendiri, dan menerima input B ke P0 sendiri. Kemudian ini P1 menerima input A ke state kosong. Jadi state kosong ini juga menjadi nama untuk state baru. Misal di sini ada state 1, P1. Ini state kosong. P1. P1 menerima input A ke state kosongnya. Nul. State kosong atau nul ya. A. Kemudian
P1 menerima input B ke P2. Kemudian P2 input A, B-nya sama-sama ke state 0 ke 0. Nah, karena dua diagram ini berbeda, jadi nanti kemungkinan besar state yang di bawah ini nggak digunakan. Jadi tinggal P0 sama P0 P1. Nah, salah satu karakteristik dari DFA itu kan merupakan setiap state-nya itu mengeluarkan satu input, mengeluarkan semua input yang menuju ke satu tujuan. Jadi misal di sini P0 dia mengeluarkan semua inputnya yaitu A sama B yang menuju ke satu tujuan. Kalau di NFA kan satu input bisa memiliki lebih dari satu tujuan. Di sini misal A dan ini B, ini A lah. Input A di sini ada dua, jadi yang pertama ke P0, yang kedua ke P1. Sedangkan dalam DFA karakteristiknya yaitu harus satu input satu tujuan. Sedangkan P0 dan state P0 dan P1 di sini masih belum mengeluarkan input apapun. Jadi harus dibuat sesuai dengan karakteristiknya. Nah, caranya bisa dilihat dari tabel. Nah, di sini P0 sama P1 fokus state-nya hanya di sini. P0 P1 menerima input A. P0 dan P1 di sini menerima input A, yaitu ada P0 P1 dan input state kosong. Nah, karena ini state kosong, jadi yang dipakai hanya P0 P1. Jadi input A-nya hanya menuju ke state itu sendiri. Kemudian ini P0 P1 dengan input B, yaitu ada P0 P2. Nah, kalau berbeda ini gimana? Kalau berbeda ini bisa dibuat state baru lagi. Jadi di sini ini namanya P0, P2. P0 P2 input B. Nah, kemudian di sini ada step baru lagi. Jadi yang step baru ini juga harus mengeluarkan input yang sama, yaitu AB ke satu tujuan. Caranya seperti yang tadi, yaitu melihat ke tabel. Di sini P0 P2, fokusnya hanya di ini baris P0 dan P2. P0 P2 ini input A-nya P0 P1 dan state kosong. Jadi yang diterima, yang dipakai hanya P0 P1. Berarti di sini menuju ke P0 P1 dengan inputannya A, kemudian P0 dan state kosong. Jadi yang dipakai hanya yang P0. Dari sini sudah tidak menghasilkan step baru lagi. Jadi ini udah semua kemungkinannya, yaitu P0, P0 P1, P0 P2. Kemudian dari diagram ini bisa diubah ke bentuk tabel biar lebih mudah dibaca. Jadi di sini kan sudah berbentuk DFA, dan yang ini karena ini tidak memiliki tidak ada step yang menuju ke sini, jadi tidak dipakai. Dari sini bisa buat tabelnya dulu
supaya nanti lebih mudah dibaca. Sebelumnya di sini kan belum ada final state. Cara menentukannya bisa dilihat di diagram NFA. Diagram NFA, final state-nya hanya di P2. Kemudian di DFA, semua yang mengandung P2 bisa menjadi final state. Sini P2-nya menjadi final state. Topik. Nah, 3 state 2 input. Kon delta A B P0 P0 P1 P0 P0 input A ke P0 P1, input B ke P0 sendiri, P0 P1 A ke P0 P1, B ke P0 P2, P0 P2 A ke P0 P1, B ke P0. Di sini sama seperti tabel di PPT. Di sini stepnya ada P0, P0 P1, P0 P2, input A-nya ada P0 P1, sama P0 P1, P0, P0 P1, P0 P2. Mengandung P2, final state NFA menjadi final state di DFA. Ini P2-nya ini karena di NFA tadi P2-nya final state, jadi di DFA juga menjadi final state. Kemudian membuktikan ekuivalensinya. Sini dicoba untuk string AAP. Di sini kalau dilihat string AAB itu diterima, sedangkan ABBA ditolak. AAB. Kalau dilihat di diagramnya NFA itu AAB, jadi terakhirnya di final state maka diterima. Kemudian dari DFA-nya di sini A kembali ke P0 P1, terus kemudian B ke P0 P2, maka stringnya juga diterima. Nah, ketika satu string itu dapat menghasilkan hasil yang sama di kedua diagram, di kedua bentuk, maka itu artinya ekuivalensi. Jadi ekuivalensi itu ketika dua state-nya itu, ketika dua diagramnya itu sama-sama mengeluarkan hasil yang sama. Jadi misal hasilnya di sini sama-sama menerima dan sama-sama menolak ya tadi. Di sini ABBA ditolak, dibuktikan ABBA A di sini, kembali lagi B, kembali B, A. Dan hasil terakhirnya di P1. Karena P1 bukan final state maka ditolak. Dan di DFA A
B, dari sini ke B ya ini tadi. Ini B, terus B ke P0 lagi, terus terakhir di A. Karena A sama-sama tidak final state, jadi hasilnya ditolak. Jadi NFA dan DFA-nya ini bisa dikatakan ekuivalensi. Karena kondisinya tadi sama-sama bisa menerima string A, B, A, B, dan sama-sama menolak string A, B, B, A. Itu untuk studi kasus pertama. Untuk di studi kasus kedua juga sama. Tadi saya sudah buat untuk yang studi kasus kedua. Nah ini sama tadi untuk studi kasus pertama, AAB diterima, BBA ditolak, sama-sama ekuivalensi. Kemudian di studi kasus kedua itu seperti ini. NFA pertamanya memiliki 4 state dan 2 inputan 0 dan 1. Tujuan NFA menerima string yang mengandung 110 di posisi manapun. Karakteristik unik NFA secara non-deterministik terus menebak kemunculan 1, dan jika pola 110 tercapai, mesin akan terkunci di final state R3 untuk sisa input apapun. Kalau kasusnya di NFA ini agak sedikit scalable. Jadi NFA-nya pertama tadi ini R0, R1, R2, R3 dengan inputan 01. Ini tabelnya. R0 dengan input 0 ke R0 lagi. Kemudian dengan input 1 memiliki 2 tujuan, yaitu ke R0 dan R1. Ini tabelnya sama. R1 set kosong 1, R2 0, R3 kosong, R3 menerima input 0 dan 1 ke R3 lagi. Dan sebenarnya dari sini bisa dilihat kalau kemungkinannya state itu bisa banyak ya. Jadi misal di sini ada R0, R1, R2, R3. Jadi kemungkinannya itu bisa R0, R0, R1, R0, R2, R0, R3, kemudian bisa juga R0, R0, 1, R0, R1, R2, R3. Ya, kenapa kok bisa kemungkinannya itu banyak? Jadi misal di sini habis state R0 ini kan sudah memiliki inputan 0 ke R0 dan 1 ke R0 R1. Nah dari R0 R1 ini nanti input satunya itu bisa ke step baru lagi. Jadi misal di sini R0 R1 input 0, input 0-nya ke R0. R0 R1 di sini R0 karena dibandingkannya sama-sama dengan state kosong atau 0 tadi. Jadi yang dipakai cuma R0. Kemudian R0 R1 dan R2. Ketika inputnya 1 terus mendapatkan hasilnya tadi R0, R1 sama R2, maka jadi step baru ini menuju ke R0, R1, R2, sama seperti seterusnya ini, hingga terakhir nanti ketemu di kemungkinan terakhir R0, R1, R2, R3. Kemudian dari sini bisa dibuat ke bentuk tabelnya. Tabelnya seperti ini. Nah, ketika diuji, di sini ada keterangan setiap penemuan simbol 1 secara progresif memperbesar ukuran subset karena jalur probabilitas NFA terus bertambah. Jadi tadi state-nya bisa terus bertambah karena kemungkinannya atau probabilitasnya tadi terus bertambah ya.
Kemudian diuji untuk string 1110. Dapat dilihat di NFA ini 13 kali dan 0 1 kali. 1, 1, 1, kemudian 0. Berakhir di R3, maka diterima. Kemudian ini 1, 1, 1, 0. Berakhir di final state R0, R3. Jadi string diterima juga. Maka string tadi dapat dikatakan ekuivalen. Karena di kedua diagram NFA DFA-nya menghasilkan hasil yang sama, itu sama-sama diterima. Kemudian di string yang lain, misal 1011 ini, keterangannya berhenti sebelum pola 110 lengkap. Jadi ini tidak berakhir di final state, maka akhirnya ditolak. 1011 1011 1 0 1 1 berakhir di R2, maka ditolak. Ini 1 0 1 1 berakhir di bukan final state, sama-sama ditolak. Maka dari kedua studi kasus itu dapat disimpulkan bahwa ekuivalensi dari NFA dan DFA itu bisa dilihat dari kondisi diagramnya yang bisa menghasilkan hasil yang sama, yaitu sama-sama diterima atau sama-sama ditolak. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai pembuktian studi kasusnya. Bisa dilanjutkan ke teman saya nanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide nomor 12. Pada anatomi memori mesin, pertanyaannya, lalu bagaimana cara mesin bekerja mendeteksi pola? Mari kita lihat visualisasi ini. Tabel subset yang sebenarnya adalah representasi memori mesin. 0% mesin berada di initial state R0, belum ada pola yang dibaca. Pada kondisi 33% sampai 66%, di mesin sini mulai melakukan tracking. Misalnya, pada R0, R1, dan R2. Mesin sudah mendeteksi simbol 11 dan sedang bersiaga menunggu simbol 0. Pada keadaan 100% ketika pola 110 ditemukan, status menjadi diterima atau accepted. Poin pentingnya, setiap baris di tabel subset menunjukkan sejauh mana progres mesin dalam mengenali sebuah string. Nah, pada bagian mitigasi kesalahan atau professional problem solving, berdasarkan pengalaman pengerjaan kami ada 5 poin kritis yang sering menjadi sumber kesalahan. Yang pertama ada definisi state. Harus diingat bahwa satu state DFA adalah sebuah himpunan atau set. Jangan dianggap sebagai state tunggal biasa. Kedua, ada final state. Ini aturan emasnya. Sebuah subset otomatis menjadi final state jika di dalamnya terdapat minimal satu final state dari N asal. Ketiga, gabungan transisi. Kita wajib mengevaluasi hasil transisi dari seluruh anggota di dalam subset tersebut. Keempat, alur kerja. Jangan menggambar diagram sebelum tabel selesai. Tabel adalah dokumentasi logika kita. Dan terakhir, lakukan pengecekan string secara sistematis mengikuti tabel, bukan berdasarkan insting. Pada bagian transkripsi sempurna non-determinisme, secara teori NFA dan DFA memiliki kemampuan yang sama dalam mengenali bahasa reguler. Namun, secara implementasi, komputer membutuhkan DFA karena sifatnya yang deterministik atau pasti. Metode tabel substitusi ini berfungsi sebagai penerjemah universal. Kita menggabungkan beberapa state NFA menjadi satu state baru di DFA tanpa kehilangan fungsi aslinya.
Jadi, tidak ada bahasa yang repot. Yang ada hanyalah perubahan wujud mesin menjadi lebih presisi. Oke, mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Dan kesimpulannya, penguasaan tabel subset adalah fondasi dalam memahami bagaimana sistem komputer memproses input secara logis. Demikian penjelasan dari saya. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara kerja automata. Saya Sahamnya dari kelompok kami. Terima kasih.